Shalom saudara-saudari, selamat pagi untuk kita semua. Puji syukur kita boleh bertemu di ruang Zoom pada pagi hari ini. Baiklah, untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini, kita akan menaikkan dan memuji nama Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bawa hati kita, hati yang sungguh-sungguh menyembah Tuhan, hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Kita boleh ada saat ini bukan karena kekuatan kita, melainkan karena campur tangan Tuhan, melainkan karena pertolongan Tuhan. Dia sang penyelamat kita. Mari naikkan syukurmu kepada Tuhan saat ini. Yesusku, penyelamatku. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu penghibur, pelindung, menara kekuatan, piala semua yang bernafas, tak berhenti menyembah-Mu. Sama-sama katakan. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari lebih sungguh-sungguh lagi datang ke hadirat Tuhan. Mari sama-sama katakan, Yesusku, penyelamatku. Tiada yang seperti Engkau Tuhan Yesus. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu.
Terima kasih Tuhan atas berkat lawatan pimpinan Tuhan hingga pada saat hari ini. Kami masih dapat ada di tempat kami masing-masing merasakan berkat daripada Tuhan. Tuhan Yesus, kami terlebih dahulu meminta ampun dosa kepadamu Tuhan dengan segala kerendahan hati kami. Ampuni kami Bapa, kuduskan dan sucikan kami terlebih dahulu, supaya kami layak disebut menjadi anak-anak Tuhan. Bapa dalam surga, segala pujian penyembahan kami yang telah kami sampaikan kepadamu, biarlah itu bisa menjadi dupa yang membawa harum bagi Tuhan. Kini saatnya kami akan mendengarkan firman kebenaran daripada Tuhan. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan, berikan hikmat kebijaksanaan. Begitu juga dengan para pendengar Tuhan. Biarlah Tuhan kami semua sama-sama dapat belajar akan kebenaran firman Tuhan dan sama-sama melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh menjadi saluran-saluran berkat yang daripada Tuhan untuk banyak orang di sekeliling kami. Terima kasih Bapa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baiklah saudara-saudara, kita setelah membaca dan merenungkan firman Tuhan, selanjutnya kita akan mendengarkan renungan yang akan dibawakan oleh Kak Yeni. Kepada Kak Yeni kami persilakan. Shalom untuk kita semua. Sebagai renungan untuk kita dalam mengikuti mesbah pagi pada pagi hari ini, sesuai dengan bacaan kita yaitu dari Bilangan 12 ayat 1 sampai 16, maka saya akan membawakan topik tentang iri hati. Iri hati memang sangat dekat dengan kita, terlebih ketika kita melihat kelebihan yang dimiliki orang lain yang ada dari diri kita. Namun firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini mengingatkan kita untuk menjauhkan diri dari iri hati tersebut. Seperti pada pagi hari ini yang dimana menceritakan tentang Miriam, Musa, dan Harun. Miriam dan Harun memiliki iri hati terhadap apa yang dimiliki saudaranya Musa. Nah, Musa merupakan saudara Harun dan Miriam. Musa adalah yang paling muda di antara mereka. Namun, ia dipakai Tuhan sebagai pemimpin bangsa Israel untuk keluar dari perbudakan itu. Dari tanah perbudakan, yaitu untuk menuntun orang Israel. Sehingga Miriam dan Musa merasa iri hati terhadap adiknya. Mereka menggunakan cara yang mengatakan bahwa Musa telah salah dengan mengambil perempuan Kus sebagai istrinya. Dan yang artinya perempuan Kus ini bukan dari keturunan bangsa mereka. Memang jika kita lihat, teguran Miriam terhadap Musa ini nampaknya baik. Karena ketika Musa menikahi perempuan Kus yang memiliki latar belakang kepercayaan yang berbeda dengannya, yang nantinya akan mempengaruhi iman Musa dan juga mereka berbeda suku bangsa. Namun, hal itu Miriam lakukan hanya kedoknya saja untuk meremehkan Musa sebagai hamba Tuhan, serta ingin menjatuhkan Musa sebagai pemimpin Israel pada saat itu. Dan semuanya itu Miriam lakukan hanya karena dipengaruhi karena adanya iri hati. Ternyata menjadi hamba Tuhan itu juga tidak gampang, saudara-saudara. Karena menjadi hamba Tuhan sekalipun akan tetap mendapatkan tekanan, bahkan isu-isu yang niatnya untuk menjatuhkan kita. Oleh karena itu, menjadi hamba Tuhan harus siap kuat serta tahan banting untuk menghadapi ketidaksukaan orang-orang yang kita layani. Musa sebagai hamba Tuhan menghadapi sikap yang tidak menyenangkan, bahkan dari saudaranya sendiri. Namun, bagaimanakah sikap Musa dalam menanggapi ketidaksenangan dari saudara-saudaranya? Saudara-saudaranya itu, jawabnya yaitu, ia tidak menanggapi hal itu, sebab ia memiliki hati yang lemah lembut. Kita bisa sama-sama melihat di ayat 3, saya bacakan untuk kita. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Nah, meski saudara-saudara Musa telah mengejek atau memberikan tanggapan yang tidak menyenangkan terhadap Musa, tetapi dia tidak menanggapi hal itu. Dia tetap berdiam karena dia memiliki hati yang lemah lembut seperti di ayat 3 tadi. Namun, saudara-saudara, murka Tuhan turun atas mereka. Terlebih kepada Miriam, di ayat 9 dikatakan,
Saya bacakan kembali untuk kita. Sebab itu bangkitlah murka Tuhan terhadap mereka, lalu pergilah ia. Nah, dari setelah mereka mengejek-ngejek atau setelah mereka mengatai dari Musa itu tadi, setelah mereka mengatai Musa, murka Tuhan turun atas mereka, yang dimana Miriam mengalami penyakit kusta selama 7 hari lamanya. Namun tidak dengan Harun. Harun tidak terkena kusta karena ia menyadari kesalahannya. Kita bisa lihat di ayat 11 dan ayat 12. Saya akan bacakan untuk kita. Lalu kata Harun kepada Musa, Tuanku, janganlah kiranya timpakan kepada kami dosa ini, yang kami perbuat dalam kebodohan kami. Janganlah kiranya dibiarkan dia sebagai anak gugur yang pada waktu keluar dari kandungan ibunya sudah setengah busuk dagingnya. Di sini Harun tidak terkena penyakit kusta karena dia langsung menyadari kesalahannya. Kita bisa lihat di ayat 11 dan 12 tadi. Dan sebenarnya yang pertama sekali untuk menghasut-hasut iri hati itu adalah Miriam. Dan Harun juga sebenarnya hanya ikut-ikutan dan terbawa arus dengan apa yang dikatakan oleh Miriam. Oleh karena itu, sebagai penutup untuk kita, saudara-saudariku yang berada dalam room Zoom ini, maka ada 3 hal yang ingin saya sampaikan dalam penyampaian firman Tuhan pada kita pada pagi hari ini. Yang pertama, firman Tuhan ini mengingatkan kita untuk menjauhkan diri dari yang namanya iri hati. Dan yang kedua, sebagai hamba Tuhan, marilah kita meniru kelemah lembutan hati yang dimiliki Musa. Hamba Tuhan bukan hanya pemimpin jemaat saja, namun kita sebagai jemaat juga merupakan hamba Tuhan. Dan yang ketiga, dari sikap Harun kita belajar ketika kita memiliki kesalahan, marilah kita mengakui dan kembali kepada Tuhan dengan mengakui segala dosa-dosa yang telah kita perbuat. Amin, demikian firman Tuhan. Terima kasih, kembali kepada host. Baik, terima kasih kepada Kak Ini yang sudah membagikan renungannya pada pagi hari ini. Selanjutnya kita akan mendengarkan doa syafaat yang akan dibawakan oleh Kak Maribeth. Kepada Kak Maribeth kami persilakan. Kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus atas berkat dan penyertaan-Mu hingga kami bisa memuji dan memuliakan nama-Mu. Dari kami sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu, kiranya apa yang kami dengar bisa kami lakukan dengan baik dan sesuai dengan perintah-Mu. Tuhan Yesus, saat ini kami akan menaikkan doa syafaat kami. Tuhan, pulihkanlah segala pergumulan bangsa kami, ajar kami untuk percaya bahwa hanya Engkau yang bisa memberikan hikmat dan kebijaksanaan agar kami bisa menghadapi segala persoalan yang ada. Kami juga berdoa untuk para pemimpin kami, dari pemimpin yang tertinggi hingga pemimpin yang terendah. Kiranya Tuhan memberikan kepintaran serta kebijaksanaan, supaya mereka bisa memberikan yang terbaik untuk kami. Kami juga berdoa untuk mereka yang saat ini terkena musibah, dimanapun mereka berada, berikanlah kepada mereka ketabahan serta kekuatan untuk mengatasi cobaan yang mereka alami. Kami juga berdoa untuk orang tua kami yang jauh maupun yang dekat, lindungi dan berkati mereka, berikanlah kepada mereka kesehatan, panjang umur serta rezeki yang berlimpah, berkati juga apapun yang mereka kerjakan. Tuntun mereka agar sesuai dengan kehendak-Mu. Berkati juga kepada kakak, abang, dan adik kami, berikan kepada mereka kesehatan, kepintaran, serta rezeki yang berlimpah. Lancarkan juga segala apa yang mereka rencanakan, dan ajari juga mereka agar sesuai dengan perintah-Mu. Tuhan, berkati juga kami yang ada dalam Zoom ini. Berkati juga saudara-saudari kami yang tidak dapat hadir pada saat ini. Jika mereka malas, Tuhan ketuklah hati dan pikiran mereka, agar di hari yang akan datang mereka mau bergabung untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tetapi jika mereka dalam keadaan sakit, Tuhan berkatilah obat yang mereka makan. Tuhan sembuhkan dan pulihkan dari segala penyakit mereka. Terkhususnya kepada teman kami, Ernisi Tumorang, yang sampai saat ini dalam keadaan sakit. Tuhan Yesus, sembuhkanlah segala penyakit yang ia derita, berikan kepadanya ketabahan dalam menghadapi segala cobaan yang ia derita. Tuhan, berkati juga kami yang hadir pada Zoom ini, berkati segala urusan yang kami kerjakan, baik itu di kampus maupun di luar kampus.
Berikan juga kepada kami kepintaran, kesehatan, kebijaksanaan, serta rezeki yang berlimpah. Banyak dosa yang kami perbuat, kiranya Engkau ampunkan, agar berkat yang Engkau berikan tidak ada hambatannya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kami percaya bahwa doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Kami bersyukur buat kesempatan pagi ini. Kami boleh memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Kami juga dapat menaikkan doa-doa syafaat kami. Kami percaya Tuhan mendengarkan kami dan Tuhan sanggup mengabulkan apa yang menjadi kerinduan hati kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Berkati yang sudah melayani pada pagi hari ini, urapi mereka semuanya menjadi berkat dan menjadi alat Tuhan untuk menyampaikan kebenaran Tuhan, untuk boleh memberikan kesaksian kepada banyak orang di luar sana. Berkati kami satu persatu, berkati Mega, berkati Yeni, berkati Angelica, berkati Lestari, berkati Lesanto, berkati Ira, berkati Windy, berkati Siska, berkati Esther, berkati Carlina, berkati Riur, berkati Vanessa, berkati Miria, berkati Ruth, berkati Ayu, berkati Agustina, berkati Lestari, Silaban, berkati juga Tuhan Novinta, berkati Iren, berkati Desi, berkati Maribel, berkati hamba, berkati kami dengan berkat yang spesial dari Tuhan. Teman-teman kami yang belum hadir juga Tuhan memberkati. Minggu depan boleh kami kembali bersama-sama menikmati hadirat Tuhan. Kami akan mengakhiri ibadah kami. Apapun yang kami kerjakan hari ini, kami percaya diberkati Tuhan dan disertai oleh Tuhan dan dibuat Tuhan berhasil semuanya dan hidup kami boleh menggenapi firman Tuhan. Mari kita arahkan hati kita, kita terima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan dari Roh Kudus menyertai kita semua pagi ini sampai selama-lamanya. Yang sudah diberkati Tuhan, mari dengan iman kita katakan amin. Puji Tuhan, shalom semua, selamat pagi. Thank you yang sudah melayani. Selamat doa. Shalom, Pak. Shalom Selamat semua, pagi, Pak. pagi semua, Tuhan berkati ya. Sampai jumpa minggu depan semua.